Ya, Sudah Pak Agung. alhamdulillah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Rahman dan teman-teman sekalian, selamat malam. Terima kasih sudah mengajak saya untuk kongko-kongko dan sharing berkaitan dengan bisnis ya, teman-teman sekalian. Ini saya berasa kayak jadi mahasiswa KKN Pak Rahman. Jiwa jiwa mudanya meletup-letup. Ya, Semangat. hari ini saya mau sharing kepada teman-teman. Sebenarnya simple sih, starting up as digital entrepreneur kayak gitu. Nah, nanti kita akan asik-asikan ngobrolin how to gimana ternyata ada peluang gede loh buat teman-teman yang baru pengen usaha atau yang sedang menjalankan usaha seperti itu. Nah, sebelumnya kenalan dulu kali ya, PDKT lah, karena ini kayaknya separuhnya itu generasi Z ya. Enggak, semuanya kayaknya generasi Z ya. Ini kayaknya kita PDKT dulu. Perkenalkan, nama saya Agung. Saya si Milenial. ya Agung Lilik Prasetyo lengkapnya. Saya di Bantul, kemudian saya CEO dari Jujual. Kemudian saya juga aktif di LinkedIn, TikTok, Instagram, Facebook. Boleh nanti kita follow-followan. Barangkali jodoh ya, teman-teman. Seperti itu. Kemudian hobi saya itu sebenarnya sharing sama coaching. Ya sharing, senang sharing kayak gitu. Apa yang saya baca, kemudian apa-apa yang saya lakukan terkait digital marketing, saya sharing seperti itu. Nah, nanti semoga pengalaman hampir berapa 5 tahun saya di dunia digital marketing, khususnya Meta Ads dan TikTok Ads seperti itu. Semoga nanti bermanfaat. Kemudian sebelum kita masuk ke materi ada rule of the game-nya, teman-teman. Ini ya. Rule-nya apa? Jadi aku ada 10 buat teman-teman yang beruntung ya. Itu e-course Meta Ads. Jadi teman-teman yang pengen dan mau beriklan, nanti ada e-course-nya lengkap, nggak usah bayar kayak gitu. Gratis, saya bagikan secara gratis, tapi teman-teman boleh tuh screenshot atau foto-foto materi yang dirasa oke, kemudian boleh di-share ya. Nanti jangan lupa tag sama kasih caption yang unyu-unyu ya, teman-teman. Nanti 10 orang tak kasih akses untuk e-course Meta Ads-nya. Kemudian sejam ke depan kita akan bahas ini teman-teman. Jadi sebenarnya teorinya itu ya just 10% aja. Nanti kita banyak di praktek iklannya. Seperti itu. Jadi kita akan bahas yang pertama itu disrupsi di era society 5.0 ya teman-teman. Jadi memang hari ini itu perubahannya itu cukup cepat dan cukup besar dan akhirnya berpengaruh ke teman-teman yang usaha, bahkan teman-teman angkatan kerja ini ya yang belum memulai usaha. Kemudian kita akan mengenal ekosistem Meta, how to kerjanya gimana, algoritmanya, sama aku coba nanti praktekin biar teman-teman nanti bisa coba di rumah juga. Oke, kita masuk ke bab satu. Ini kayak ngajar ya. Ini santai aja teman-teman. Nah, selamat datang eh, teman-teman di era society 5.0 ya teman-teman. Jadi sebenarnya kita itu ada di sini ya. Kalau bisa dilihat di mana kalau 1.0 itu dulu ya konsepnya itu hunting dan gathering. Jadi kayak how to survival, gimana caranya hidup. Kemudian di 2.0 itu kita udah mulai mengenal tulisan sama apa namanya eh, pertanian. Kemudian
di era industri masuk, komoditas jadi satu. Tapi sayangnya kita belum selesai memahami itu udah muncul 5.0 ya. Apa itu kecerdasan buatan teman-teman? AI kayak gitu. Nah, kalau di Amerika udah sampai di 5.0. Tapi kalau kita di Indonesia telat-telat 3 sampai 5 tahun lah. Jadi kita ada di peralihan di sini. Ya. Dan akhirnya apa? Ini berpengaruh ke generasi ya. Ini saya nggak akan absen satu-satu. Teman-teman ada di generasi mana ya? Nanti bisa lihat sendiri ada di generasi mana. Nah, teman-teman yang KKN kelompok satu ini kan kebetulan ada di generasi Z ya. Dan saya itu di generasi apa milenial seperti itu. Jadi memang ada gapnya. Nah, apa yang terjadi? Kasusnya adalah yang terjadi adalah ini di bisnis ya dan UMKM ya. Kalau dulu ada kerjaan atau ada job desk copywriting, nulis artikel, nulis iklan, nulis apa ya, apapun yang ditulis ya, banyak perusahaan sekarang ada namanya ChatGPT ya. Ini teman-teman yang kuliah atau nggarap apa tugas eh, pasti tahu ini ya, dan paling sekarang jadi sahabat karib seperti itu. Nih, kemudian bayangkan sekarang ya teman-teman yang saya yakin minatnya nggak semua ke usaha kan, pasti ada yang jenjang karir seperti itu. Tapi problemnya SDM sekarang itu, dulu kita pure SDM manusia ya, tapi kondisinya sekarang SDM itu digantiin robot sama kecerdasan buatan. Nah, ini yang akhirnya teman-teman nggak boleh apa namanya ber, bermalas-malas diri gitu ya. Lawan teman-teman itu adalah robot dan kecerdasan buatan. Begitu pula dengan teman-teman UMKM ya, teman-teman. Yang dulu nanti aku akan jelaskan di habis ini ya. Nah, contohnya kayak gini juga. Pembelajaran kuliah, bisnis, eh, pembelajaran kuliah lah. Yang dulu kita harus tatap muka, sekarang kita bisa daring seperti ini. Atau bahkan di tingkat perusahaan, kita nggak harus punya kantor atau bertemu, bisa unsinkronus seperti itu, bisa remote. Katakanlah kerjaan saya itu developer app seperti itu. Tim saya ada di Singapura, ada di Bandung, ada di Surabaya, yang memang kita rapatnya by unsinkronus seperti ini. Jadi akhirnya muncul kerjaan-kerjaan baru kayak namanya digital nomad, pengelana digital. Nah, akhirnya perubahan-perubahan usaha pun terjadi. Nah, contohnya ini ya teman-teman. Yang menarik di sini ini adalah mungkin teman-teman udah kenal ini ya, Udemy namanya. Udemy itu kayak platform marketplace di mana kita itu bisa jualan. Jualannya itu nggak lagi barang ya, tapi tutorial. Tutorial bagaimana cara marketing, bagaimana cara menjadi leadership yang bagus, bahkan tema-tema yang kita anggap sepele itu pun bisa dijual ya. Kayak kita punya hobi yoga, atau ibu-ibu yang ada di sini itu jago senam kayak gitu. Kemudian kita videokan seperti ini, kita rekam, kemudian kita jual. Nah, ternyata itu laku. Nah, contohnya yang ini ya. Ini kan latihan senam ya, harganya hampir 400.000. Nah, yang beli berapa? 13.000. Nah, ini akhirnya muncul apa namanya model bisnis baru. Yang awalnya dulu konvensional, kita harus ketemu di pasar, bertukar uang dengan barang seperti itu. Sekarang enggak. Kita bisa jual namanya information gap. Orang yang kita tahu, tapi orang itu nggak tahu. Kayak gitu loh. Nah, kita jual itu. Nah, ternyata bisa sekarang. Nah, itu akibat dari sosial society di era society 5.0 ini, teman-teman.
Nah, ini ya teman-teman, mohon perhatian kalau apa namanya dirasa menarik boleh di screenshot nggak masalah sih, nanti di tag-tag buat materi meta ads-nya. Nah, kita masuk ke bab ketiga, teman-teman, mengenal ekosistem digital marketing ya. Nah, kalau dijual di Makrova, kita maininnya hampir 99% itu trafficnya dari beriklan, teman-teman. Kenapa dari beriklan? Karena satu lebih terkontrol, kemudian nggak terbatas. Semisal aku ngiklan per bulan 10 juta misal, nanti aku udah dapat 1 juta orang yang melihat. Nah, jadi kita bisa mengukur dan eh, nggak menduga-duga kayak gitu. Nah, beda kalau organik ada keterbatasannya ya, ada keterbatasannya. Contoh aja, teman-teman pasti pernah menawarkan produk teman-teman itu lewat story WA ya. Di mana story WA itu bisa dilihat ketika kita saling menyimpan nomor. Contoh, saya menyimpan nomor siapa ya, Mas Jikri misal. Nah, tapi Mas Jikri nggak nyimpan nomor saya, jadi mereka nggak bisa lihat produk yang saya tawarkan. Nah, jadi ada keterbatasan seperti itu. Akhirnya, ketika seperti itu terus, kita nggak bisa dapat prospek baru. Padahal pintu gerbang untuk produk kita bisa terjual kan banyak dilihat orang kan. Ada apa namanya? Ada traffic yang masuk. Ketika trafficnya nggak masuk dan itu aja, ya nanti pasti alasannya, oh saya udah digital marketing, tapi kok nggak jalan-jalan ya. Nah sebenarnya teman-teman udah melakukan digital marketing itu, tapi nggak efektif aja. Ya. Nah kita sebenarnya ada namanya ekosistem Meta ya teman-teman. Walaupun di sini ada Google, tapi hari ini kita akan bahas ekosistem Meta. Apa aja itu? Instagram, Facebook, dan WA. Jadi di tahun 2022 kemarin, sorry 2020, itu si Facebook itu mengakuisisi Instagram dan WA. Jadinya jadi satu namanya Meta ini. Jadi bayangkan pengguna IG, Facebook, ya bisa kita iklanin ya, bisa iklanin produk kita. Agar semakin kontras dan semakin apa ya, detail lagi pemahaman tentang digital marketingnya, ini teman-teman pasti pernah melihat ini ya, ketika teman-teman pulang kuliah di jalan di lampu merah itu dikasih apa namanya flyer, atau teman-teman bapak-bapak ibu-ibu sekalian di pasar nih tiba-tiba dikasih tuh di joknya itu flyer apa pencuci baju kayak gitu, atau bahkan ini sejak kecil sudah ada sampai sekarang ya, sedot WC kayak gitu. Nah ini adalah cara marketing konvensional, ini sudah umurnya udah 300 tahun Pak dan teman-teman sekalian. Marketing ini nempel di baliho, menyebarkan flyer sejak kolonial, sebelum kolonial 300 tahun yang lalu ini udah ada. Nah, tapi kondisinya sekarang flyernya itu bentuknya itu digital. Ya, seperti apa? Kalau ini flyernya itu bisa dirasakan, kemudian disebar-sebar seperti itu, dapatnya mungkin di lampu merah atau di keramaian. Kalau ini flyernya sama gambarnya, tapi nggak bisa disentuh. Nah, tayangnya juga nggak di perempatan atau di lapangan, tapi tayangnya itu ada di ekosistem tadi. Apa ekosistemnya? Facebook dan Instagram. Indikator flyer ini adalah ada logo bersponsornya. Ini contoh ya. Nanti teman-teman juga bisa lihat apa Instagramnya, Instagram dan Facebooknya. Ini aku coba, ini aku masuk ini ya teman-teman.
Instagram ya. Kelihatan teman-teman Instagram? Instagram saya Kelihatan, kelihatan? kelihatan Pak. Oke, siap. Nah, habis itu teman-teman pergi ke beranda ya, yang halaman rumah ini, home ini. Nah, coba teman-teman scroll 5 kali, pasti nanti ada yang beriklan atau menyebarkan flyer secara digital. Nah, aku coba ya, satu, nah, dua, tiga, empat, lima. Nah, nih, logonya sponsor nih. Nih, ini artinya dia beriklan atau menyebarkan flyer, banner secara digital. Kayak gitu. Nah, teman-teman boleh lihat di HP-nya. Nanti ketayangan apa? Kalau dalam hal ini aku dapat apa ini? Belajar jadi videographer dan editor. Kayak gitu. Aku scroll lagi ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Google Ads. Nah, ini ya semisal ya. eh, Semisal kita tertarik, nanti kita akan ngeklik ini. Kita melihat flyer, kemudian kan kita lihat ini alapannya mana ya. Nah, kalau kasusnya digital marketing, ketika nah di situ ada penawaran. Bentar ya, ini ada biasanya ada learn more kayak gitu atau beli ininya ya. Nah, ini web penawar. Teman-teman. Mohon maaf teman-teman, aku tadi lost. Oke, Pak Lili sudah kembali. Oke, Assalamualaikum. mohon Ya. maaf ya. Siap. Udah terlihat teman-teman? Sudah. Sudah, Pak. Siap. Nah, ya, ada game, ada makanan, ada skincare. Oke. Nah, problemnya kenapa? Yang jadi pertanyaan, kok beda nih? Aku dapat tadi pelatihan videografi, teman-teman ada yang dapat skincare, kemudian ada yang dapat iklan apa? Darah tinggi, ya kayak gini. Kenapa beda-beda? Padahal kita bikinnya gratis, kemudian di Mama, kira-kira apa, teman-teman? Apa ya akhirnya menyebabkan ini beda? Boleh komen. Ternyata, Algoritmanya. Algoritma ya, Pak ya? Algoritmanya, Pak. ya benar, algoritmanya. Ada lagi? Histori pencarian, benar. Jadi kondisinya, Bapak dan Ibu sekalian, eh
ini swasta aku ganti apa namanya jaringan, Pak, jelas. jelas, jelas, Jelas. aman ya. Aman. Oke. Nah, kondisinya adalah teman-teman ternyata sejak kita punya akun sosial media ya, dari email, Facebook, Instagram, ternyata data kita itu udah dicuri ya. Bukan dicuri sih, secara sukarela teman-teman itu menyerahkan. Kapan? Ketika teman-teman bikin email, bikin Instagram, Facebook, kan menyerahkan nomor HP, alamat, tanggal lahir, dan lain sebagainya ya. Nah, akhirnya teman-teman itu datanya udah dikolek tuh sama Meta. Nah, kemudian apa-apa yang teman-teman cari di Google, kemudian di IG, browsing-browsing skincare misal. Nah, itu sudah di-grab semua. Akhirnya iklan ini akan tetap apa ya? eh, kan apa-apa yang sudah di-collect ya. Nah, secara kontrasnya seperti ini, teman-teman. Yang bagian bawah ini konvensional, kalau yang bagian atas itu digital. Nah, nanti bisa apa ya dilihat sendiri bisnisnya masih make yang mana ya. Nah, kalau konvensional sudah tak jelaskan tadi, kalau kita ibaratnya nyebar lah, nyebar flyer di lapangan atau di lampu merah. Dan di sini di digital juga kita nyebar flyer. Bedanya kalau di konvensional kita nyuruh orang, Pak X, tolong sebarin flyer saya itu yang jumlahnya 10.000 ya ke tempat-tempat yang ramai. Nah, kalau di digital kita cuma setting aja, ya katakanlah kita mau menyebarkan ke 1 juta orang, nah kayak gitu. Bedanya adalah, bayangkan, apa mungkin ya, apa realistis ketika kita mau menjangkau 1 juta orang dalam seminggu itu kita nyuruh orang nyebar 1 juta eksemplar poster, kan itu jadi nggak mungkin ya. Nah, kalau di digital sehari pun kita bisa menjangkau 1 juta orang karena langsung tayang ke sosial media. Nah, kemudian kalau konvensional ini sifatnya nanti gambling, teman-teman. Karena yang dibagiin itu belum tentu suka apa yang sedang kita jual. Contoh, kita sedang jual apa leasing motor semisal. Kan nggak semua itu sedang mau cari motor kan. Akhirnya ini gambling. Yang suka nanti ke toko offline-nya, kalau di yang digital seperti yang sudah teman-teman lakuin tadi, lihat iklannya di sosial media, klik ke landing page-nya atau tokonya. Nah, habis itu dilayani sama CS offline-nya, kalau di sini bisa pembayaran otomatis atau langsung ke CS-nya seperti itu. Nah, ini adalah hal-hal yang sekarang sudah berubah ya di Society 5.0 ini. Kemudian ini adalah perbedaan secara kontras, konvensional dan digital. Sebenarnya secara pola sama, tapi berbeda medium, teman-teman sekalian. Nah, kayak gitu. Nah, kenapa ini tak sampaikan? Karena ketika teman-teman menguasai ini, ibaratnya itu Indonesia itu ada di depan kita tanpa tirai, tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Seperti itu. Gimana ya? Ya bayangkan di sini, saya di sini, kebetulan ada di Purwokerto, aku bisa loh nembak dan memasarkan orang yang ada di Jogja. Nah, nanti kita akan praktekkan. Ya. Nah, ini teman-teman gak waktunya. Atau ini lanjut aja, Pak?
Halo? Agak putus-putus, Pak. Agak putus-putus? Iya, nggak putus-putus, Pak. Dari mana? Dari sini? Aku ganti anu dulu ya, jaringan dulu ya. Aku ulangin aja. Tes-tes udah lancar ya. Ini aku coba jaringan pribadi. Aman, Bentar, Pak. teman-teman? Aman, Eh, Mas. di terputusnya dari mana? Bisa aku ulangin sih. Dari sini. Yang Indonesia. Oh, yang Indonesia ya. Jadi kondisinya adalah teman-teman yang ada di pelosok, bahkan di gunung, ya, yang dimana kita jauh dari apa namanya fasilitas, kita bisa menggenggam Indonesia sebenarnya tanpa tirai, tanpa batas ruang dan waktu. Lewat apa? Digital marketing, teman-teman. Ya, lewat digital marketing. Nah, nanti aku coba demokan caranya. Nah, ini waktunya kita praktek, teman-teman. Nah, yang perlu dipersiapkan nanti eh, teman-teman ngikutin dulu ya, karena waktunya terbatas. Nanti ada rekamannya juga. Nah, yang kita akan pakai namanya Meta. Meta itu apa? Sebenarnya Facebook pada umumnya ya. Facebook pada umumnya yang kemudian nanti kita perlu namanya Business Manager, fanpage, Instagram, web. Kalau ada, kalau enggak langsung ke WA. Nah, kayak gitu. Nah, sebagai study case, ini pakai produkku aja. Produkku ini ini ya yang biasanya teman-teman itu belum lakuin, teman-teman UMKM itu belum lakuin adalah strategi funnel namanya. How to strategi funnel. Jadi bisnis akan membesar itu kan nggak sekedar kita cari klien baru atau prospek baru ya. Tapi prospek lama ini bisa kita akuisisi lagi. Kalau kita nyebutnya lifetime value. Jadi berapa juta sih satu orang yang berhasil kita akuisisi sampai mati menghasilkan duit ke kita kayak gitu. Nah, LTV-nya kayak gitu. Nah, di sini biar biar LTV-nya oke, teman-teman harus nyiapin strategi. Strateginya apa namanya funnel. Nah, ini adalah alat untuk mencapai apa ya mencari prospek baru ya ads ini. Katakanlah ini aku jualan produk utamanya adalah suplemen herbal kan. Nih, gimana suplemen herbal ini harganya kita jual 1.500.000 misal. Kondisinya ketika kita langsung jual kemudian kita tembak produk langsung dengan harga seperti itu, ya mental lah yang dijualin, ya. Ibaratnya kayak kita itu PDKT, lihat lihat ahwat, langsung kita ajak nikah, kan kayak gitu konsepnya. Itu nggak bisa, makanya perlu kenalan, perlu PDKT. Makanya di sini aku nyebutnya itu produk pancingan atau trap buyer, teman-teman. Apa itu produk-produk yang kemudian itu bisa mereka itu secara murah itu bisa merasakan produk dan jasa kita, ya. Ketika mereka udah tahu, oh, udah ngerasain, nah akhirnya konkret tuh kalau kita jualin ke next produknya lagi. Bayangin nih, satu orang ya bisa beli satu, dua, tiga, bahkan berpuluh-puluh kali ya. Nah,
itu akhirnya kalau ngomongin di neraca keuangan, nanti bisnisnya nggak gini-gini. Kalau bisnisnya gini-gini, berarti eh, indikator bisnis teman-teman cuma nyari prospek baru. Nah, nanti lihat aja neraca ketika keuangannya per bulan itu naik turun. Gitu ya, teman-teman. Nah, makanya cari dulu funnel-nya atau path of money-nya. Katakanlah aku jualan ini jualan suplemen ya, herbal ya. Nah, di sini aku bisa pecah tuh. Ternyata orang-orang yang butuh kesehatan itu nggak cuma butuh suplemen, tapi konsultasi dengan ahli gizi. Aku juga bisa jual PDF-nya. Ini just PDF ya, teman-teman. PDF yang berisi itu menu-menu biar orang-orang yang pengen sehat itu apa namanya bisa nggak usah cari-cari lah, tinggal masak pakai menu ini. Nah, ini strateginya seperti itu. Nah, habis itu udah kita masuk ke how to jualannya. Ini aku izin ya. Di mana how to jualannya? Kita menggunakan Facebook yang teman-teman sebenarnya sudah pergunakan sehari-hari. Bukan di Facebook Marketplace, bukan di Facebook Group, bukan ya. Masuk aja teman-teman di Facebooknya. Nah, ini Facebook pada umumnya ya, teman-teman. Nah, di bagian sini, di bagian eh, bawah profil ini ada Ads Manager. Nah, ini harta karunnya sebenarnya. Setiap akun atau setiap orang pasti ada di sini ya. Nah, kita klik aja. Nah, ini nanti bisa jadi mesin, ya semoga bisa jadi mesin uang teman-teman lah. Semoga cocok. Nah, selamat datang di dashboard Facebook Ads-nya ya. Jadi ini adalah bagian lain dari Facebook pada umumnya. Jadi kita nggak menggunakan, tapi ini ada muka kedua yang memang ini khusus beriklan kayak gitu. Nah, ini dashboard Facebook untuk beriklan. Nanti aku coba demokan ya teman-teman. Nanti diulang-ulang aja ketika mau praktek videonya. Nah, di sini ini akun personal kita. Jadi kita nggak pakai ini, jadi aman ya. Nah, kita pakai akun bisnis untuk beriklan. Nah, di sini namanya Business Manager. Nanti ada kok di apa di akun Ads Manager teman-teman. Kemudian ini ada Ads Manager saya. Di satu dashboard kita bisa bikin eh, banyak akun iklan. Biasanya setiap produk tak sendirikan akun iklannya biar bagus ya. Di sini kita bisa iklan apapun, iklan politik, kemudian iklan pelatihan, kemudian ini mohon maaf iklan ini apa obat-obat dewasa. Kemudian ini yang tadi ya gizi ini buat suplemen anak biar nafsu makan, iklan kasur, produk digital itu kayak poster-posterku tadi loh Pak dan teman-teman. Aku kan jualan pelatihan juga. Ya kayak gini webinar bisa diiklanin. Jadi per produk kita bisa satu-satu, ini nggak terbatas kok akun iklannya. Nah, setiap akun Facebook teman-teman nanti sudah ada kayak ginian. Ini aku langsung demokan foto nyetingnya. Nah, nanti ketika udah ngiklan, ini salah satu akun iklanku. Bentuknya akan seperti ini, teman-teman. Nah, nggak usah dilihat angka-angkanya, ya. Nanti nggak pusing, ya. Abaikan aja angka-angkanya, tapi nanti coba
cermati aja step by stepnya. Nah, kenapa? Karena ini nanti ada istilah-istilah teknis yang perlu teman-teman tahu ya, kayak eh, ternyata yang ketayangan iklan saya itu udah berapa? Eh, Katakanlah aku udah habis hari ini 26 juta. Ada yang ketayangan itu 1.500.000 orang, di mana yang masuk ke halaman toko saya itu udah ada berapa nih? 16.000 orang. Nah, cara bacanya gitu. Nah, nanti semua data, bahkan teman-teman yang ketayangan iklan saya itu IP-nya atau datanya, data HP-nya udah kena. Maksudnya itu bukan ke hack ya, tapi bakalan kegejar iklan saya terus sampai mati, sampai teman-teman ganti nomor HP atau emailnya. Nah, langsung aja kita eh, demokan. Langkah pertama adalah apa create campaign ya di bagian kanan atas ya. Nah, muncul namanya tujuan iklan teman-teman. Awareness nih, awareness itu eh, itu fungsinya just dia itu kayak menyebarkan video atau akun kita. Misal contohnya kita bisa ngiklanin ini aja STAIT. Misal mau ada eh, perekrutan mahasiswa baru misal. Nah, nanti ketika kita mau nyebar bisa pakai objektif ini, awareness traffic. Nah, nanti bisa kesebar tuh ke seluruh Indonesia. Traffic awareness. Kalau traffic, nanti si Facebook itu akan mencarikan orang untuk apa namanya foldernya aja. Jadi kasih judul aja ya. Misal tadi tujuan iklan kita sales. Kemudian produk kita apa namanya? Gizi Guide apa PDF gizi sama tanggal tayangnya berapa? Hari ini 6 Agustus. Nih ya, 6 Agustus. Dah gini aja kalau yang di bagian ini langsung next. Nah, ini kita masuk ke bagian asiknya, teman-teman. Gimana bagian asiknya? Di sini itu namanya adset. Kita itu mau nembak siapa sih? Kan nggak mungkin seluruh Indonesia kita iklanin ya. 270 juta jiwa kan nggak mungkin. Nah, kita akan menembak yang memang orang-orang itu tertarik dengan produk kita. Di jidat, apa namanya? Semisal aku umur 35 karena yang mohon maaf yang sakit gula, yang diabetes walaupun generasi Z sekarang udah mulai ya. Tapi ini yang udah mulai biasanya umur 30 sampai 50 tahun. Kayak gini. Nah, ini aku pakai website karena aku punya website. Ketika nggak punya, langsung pilih eh, WA aja. Nanti dia lihat iklan kita langsung ke WA. Itu ya, teman-teman. Ini anu aja. Ini dilewatin aja ya, Pixel. Nah, di sini, teman-teman, ini di bagian budget. Ya. Kemudian di samping sini, ini bagian speedometernya. Ini budget, ini speedometernya. Maksudnya apa? Nah, contohnya kayak gini. Ketika ini paling murah itu 17.000 atau $1 per hari.
Kita setting 50.000 ya. Nah, kita setting per hari 50.000. Nanti ya, di sini ada estimasi kita dapat 3.000 sampai 9.000 orang akun kayak gitu, di mana 4 sampai 13 itu dimungkinkan konversi. Nah, ini speedometernya. Itu ya, teman-teman. Nah, yang lebih asik lagi adalah kita bisa menentukan lokasinya. Ini ya, di bagian lokasi ini. Satu, kita bisa iklannya di luar negeri juga. Ya, ini kebetulan Indonesia kan. Nah, kita bisa iklan di luar negeri, katakanlah Malaysia, karena secara geografis, kemudian secara orangnya masih relevan untuk kita iklanin. Ya, kita bisa pilih negara tetangga ya, Malaysia misalnya. Nah, ini nanti iklan kita akan tayang di Malaysia, teman-teman. Nah, ini ya, ini Malaysia. Tuh. Atau nggak usah muluk-muluk, kita akan nyoba nembak ke daerah-daerah atau provinsi yang daya belinya gede, gitu ya. Kita pilih provinsi. Nah, kita bisa pilih Jakarta, misal. Kemudian West Java, Banten, semisal Jabodetabek, ya. Nah, ini kita bisa nembak iklan kita tayang di sini. Nah, ini ya. Nah, ini. Jadi, nanti dengan budget segitu, kita udah bisa memilih siapa sih yang mau kita iklanin. Orang daerah mana. Gitu. Atau bisa kita nyasar ke Indonesia Timur. Ya. Kemudian suruh datang ke sini untuk apapun ya. Bisa belajar, bisa kerja, kayak gitu. Bisa kita tembak kayak gitu. Nah, langkah terakhir, ini kenapa akhirnya Bapak dan Ibu dan teman-teman itu pasti kena iklan yang lagi dipengenin, ya. Wah, aku buka Instagram, aku buka TikTok, loh kok muncul skincare, ya. Wah, lagi nyari nih. Nah, karena kita nyetingnya di sini, ya. Kita bisa nyeting berdasarkan interest atau yang sedang target market itu rasakan. Nah, karena aku jualan kesehatan, ya, aku eh, ketik health. Nih ya. Nah, nanti udah muncul teman-teman. Nih health, beauty, fitness, dan lain sebagainya. Ya. Nah, nanti ini akan tayang ke ya target. Karena aku jualan produk kesehatan, ya cuma tayang ke orang-orang yang sedang membutuhkan apa produk kesehatan, dan dia cuma tinggal yang di sini, yang aku setting ini. Itu ya, teman-teman. Nah, aku coba ini. Udah selesai, teman-teman. Nah, kita lihat speedometernya. Dari budget 50.000 itu, aku dapatnya ini kemungkinan, ya, karena ini nggak valid ya, tapi ini bisa jadi ukuran. Kemudian, potensi orang-orang di 4 provinsi yang suka kesehatan, itu ada 10 sampai 12 juta yang akan atau yang tertarik, kayak gitu. Nah, kenapa saya menggunakan hampir 99% traffic itu dari ads? Karena eksak dan pasti gitu, ya, terukur, lebih terukur. Nah, itu udah selesai. Nanti dia akan tayang ke Facebook dan Instagram. Terakhir di pengaturan ini, ketika kita udah ngatur nih siapa yang kita
kita tembak, nah apa sih yang mau kita tayangin atau konten apa sih yang mau kita tayangin ke mereka? Nah, ini di bagian ads kreatif ini. Ini aku cek aja gambar ya. Nah, kemudian ini Facebook dan Instagram nanti udah nyaut iklan tayang nanti profil teman-teman atau profil IG teman-teman. Tuh ya. Habis itu kita masukin gambar yang akan tayang. Ya kalau ibaratnya ini jadi kayak iklan di TV gitu tapi masuknya di Instagram. Ini banyak ya lumayan. Jadi udah ribuan produk aku iklanin kesehatan ya kalau yang ini ya. Ini aku coba apa ya buat contoh ini yang sudah pernah. Nah, kalau caranya teman-teman tinggal upload gambar aja. Nanti di sini dicari atau ngedit di Canva gitu ya. Nih, kita coba ini. Nih ya, ini contoh aja ya teman-teman. Nanti iklannya kalau di feed di feed Instagram atau feed di Facebook bentuknya kan seperti ini ya. Kemudian kalau di story, di reel, di story Facebook, story IG bentuknya akan seperti ini. Nah, ini di kolom bagian kanan. Ya, next. Tinggal dikasih captionnya. Nah, ini ya. Bye-bye gula darah semisal. Pastikan headline-nya memancing ya. Karena nanti ini berpengaruh di kliknya. Terakhir kita ngasih ini mau ketika ngeklik mau diarahkan kemana? Bisa ke WA, ke WhatsApp, ke telepon, atau ke web. Mana webnya? Nah ini webnya. Bisa Agung Lili aja. Gini. Nah, udah selesai untuk pengaturan iklannya dan ini akan tayang ke 4 provinsi yang sudah kita setting tadi, di mana dia akan nyasar ke orang-orang yang suka dengan kesehatan atau mencari produk kesehatan. Kemudian bentuk tayangannya akan seperti ini. Ya, di setiap platform nanti kita bisa review. Nah, ini ya. Kemudian tekan publish. Kemudian top up 50.000 ya, teman-teman. Karena ini udah tertaut sama kartu kredit akun saya, kalau tak publish nanti dia jalan ya, teman-teman. Jadi ini nggak tak publish. Oke, gitu teman-teman untuk cara beriklannya. Nah, nanti bisa lanjut di sesi tanya jawab ya. Gitu teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.